Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Supriyatna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambah kemuliaan dan kebarokahan. Amin. Bapak Abu Sisa, pimpinan kita yang sama-sama kita hormati, tidak lupa kepada seluruh keluarga besar Putra KGU yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Rabbul Ghafur, Tuhan yang Maha Luhur yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terukur. Mudah-mudahan dari nikmat yang telah diberikan kepada kita semua telah digolongkan sebagai orang-orang beriman. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan Tuhan baginda Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah intinya kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita semuanya Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur panjang. Amin ya Allah. Sehat badan, sehat pikiran, sehingga alhamdulillah di malam ini kita bisa melangkahkan kaki kita pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita semua ini senantiasa menjadi langkah yang bernilai ibadah khusus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah nampaknya kita mau dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Turunnya hujan kita pada apalagi di malam Jumat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan rahmat benar yang diturunkan kepada kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini kali kita jumpa dalam rangka pengajian di sebuah malam Jumat bersama keluarga besar Putra KGU. Alhamdulillah saya selalu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, walaupun kita memiliki di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah di tengah-tengah hiruk pikuk segala kegiatan kita laksanakannya kita hadapi bersama. Alhamdulillah bisa menempatkan diri, melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka pengajian, sehingga alhamdulillah kegiatan seperti ini bisa terlaksana selalu dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, sehingga sudah lumayan kurang lebih 1 tahun lebih dan 2 tahun kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam kegiatan seperti ini, salah satunya silaturahmi. Dan yang paling terpenting, manfaat dari kegiatan seperti ini khususnya di tengah-tengah keluarga besar Putra KGU bisa menjalin kekompakan antar sesama. Jadi di sini momentum kita ketemu dengan teman, bisa ketemu dengan momentum kita bisa ketemu dengan pimpinan kita. Di sini kita akan satu naungan, di sini kita akan satu suapan, bahkan satu minuman, sehingga di sini merupakan salah satu kegiatan yang bisa Allah dengan para oleh karena itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kegiatan seperti ini diberikan istiqomah
sehingga berikan keberkahan tersendiri kepada kita semua, khususnya untuk keluarga besar Putra KJP Al-Hando. Makanya himbau kepada para jamaah, lebih khusus keluarga besar Putra KJP Metro, Metro dan lain sebagainya. Inilah nanti punya waktu kosong dengan Jumat, sama-sama kita kumpul di sini berzikir bersama, berdoa bersama, khususnya untuk keluarga besar Putra Ibu, supaya Putra KJP kedepannya semakin maju lagi, semakin sukses lagi, sehingga kita semua yang ada di bagian daripada keluarga besar Putra KJP kita pun akan mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, nampaknya cuaca semakin mendorong kita untuk apa namanya buruk tikar. Oleh karena itu langsungkan saja ke pengajian sedikit dan sekedar, begitu juga ala kadar, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua untuk menggugurkan kewajiban kita bertolak ini mencari ilmu sebagai modal ataupun bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi kajian kita terkait masalah usuluddin, itulah pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Itulah jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan hati kita supaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali saya sampaikan, kullu man qallada bit tauhidi imanu lam yahlu an tauhid. Karena setiap orang yang imannya hanya taklid, hanya ikut-ikutan saja tanpa dicari hakikat daripada iman itu sendiri, lam yahlu an tauhid, maka dia akan berputar dalam sebuah keraguan. Jadi kalau imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya katanya dan katanya tanpa digali dan dikaji, maka lam yahlu an tauhid, maka dia akan berputar selalu dalam sebuah keraguan. Sehingga kalau kita selalu berputar dalam sebuah keraguan, yang ada khawatirnya kita nanti akan terjerumus ke lembah kekufuran. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengkaji, itulah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertanam di dalam hati kita itulah sebuah kalimat la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ini sebuah tanaman yang kita tanam dalam hati kita, yang perlu kita pupuk, yang perlu kita sirami, yang perlu kita rawat supaya kita bertumbuh kembang dalam hati kita. Sehingga kalau makna la ilaha illallah ini ditanam di dalam hati kita dan tumbuh berkembang, ini akan memberikan sebuah efek samping kepada diri kita, lebih sadar siapa kita, lebih sadar siapa Tuhan kita, sehingga kita bisa meningkatkan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memupuknya? Ya dengan cara kumpul kita di tempat ini, dengan cara kita mau bersilaturahmi di majelis pengajian. Insya Allah kita dididik, diajar, juga diarahkan oleh guru-guru kita, diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Amin. Kesadaran hati, kesadaran diri. Amin. Meningkatkan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Wajib bagi Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadis. Artinya mukhalafah lil hawadis adanya Allah berbeda dengan makhluknya. Wa maknahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis. Jadi wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mukhalafah lil hawadis. Apa itu mukhalafah lil hawadis? Adanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwa alam bi tidak ada satu perkara pun yang bisa serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Tidak ada satu perkara pun yang bisa serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, makanya dijaga hati kita. Khawatir dalam satu kesempatan, dalam satu waktu hati kita terpeleset meyakini ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Hati-hati. Sehingga adanya Allah, kita tahu bahwa adanya Allah mukhalafahul hawadits berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kalau sampai kita menyamakan Allah dengan makhluknya, termasuk daripada kategori syirik, sementara dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa selain syirik, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari pun banyak sekali hal-hal yang mendorong kita untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh, orang punya cincin. Dari mana cincin? Dari Mbah siapa? Mbah Adin. Karena orang dulu niat mau merantau ke sebuah kota, akhirnya dia cari bekal spiritual dari Mbah Ade. Dikasihlah sebuah cincin. Buat apa ini Mbah? Pertama buat keselamatan, yang kedua ini buat asihan. Jadi kamu biar bisa dengan orang-orang benar. Datang dia ke Cikupang, ke Putra Baju, kerja di Putra Baju. Itu jalan order pasti dapat jahe saja. Sehingga kata Wa Ono, nih gara-gara cincin ini nih. Gara-gara cincin ini nih. Laris gua maka bawa Ono. Dibandingin Bang Bagol Maya, Bagol itu sekarang udah 2022 lagi, udah laku. Udah musim durian lagi, bentar lagi musim rambutan. Ya Allah yang karim, akhirnya apa? Orang meyakini bahwasanya dengan cincin itulah orang-orang bisa simpati ke dirinya, orang-orang bisa berpaling kepada dirinya. Berarti meyakini cincin itu bisa memberikan sebuah manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa berpaling kepada dirinya. Ini berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu pun syirik dengan tanpa kita sadar. Dengan tanpa kita sadar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut kacamata ahli usuluddin atau ahli tauhid, kita makan. Gara-gara makan kita kenyang. Kita meyakini gara-gara makan kita kan. Ini pun termasuk perbuatan syirik. Artinya di sana memiliki nilai kekufuran. Kenapa? Karena di sana menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah sababiyah. Kalau kita terlanjur meyakininya bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat tanpa membawa Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan timbul kesyirikan kepada diri kita, sehingga kita khawatir terjerumus dalam nilai kemusyrikan. Naudzubillah. Atau orang misalkan dagang, akhirnya orang dikasih jimat oleh gurunya. Gara-gara jimat akhirnya orang laris dagangannya. Diyakini oleh orang nih, gara-gara ini gua langganannya banyak. Nah ini khawatir mengecapikan Allah Subhanahu wa taala, di situ itu akan timbul kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terlalu pede, terlalu percaya terhadap sebuah perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak banyak orang yang ingin laris usahanya, lari ke sana kemari cari jampi-jampi. Dapatlah dia jampi-jampi, bahkan dapatlah dia sebuah benda ataupun barang, baik itu rupanya ajimat, baik itu berupa cincin dan lain sebagainya. Tapi doa mah tak pernah dirusak. Ibadah mah sholatnya jarang-jarang ke Gusti Allah. Nah dia terlalu percaya terhadap hal seperti itu, khawatir hal seperti itu bisa menjerumuskan kita kepada lembah kesyirikan. Naudzubillah. Kadang-kadang kita terlalu percaya kepada perkara-perkara selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya lagi dilanda ini dulu biasa dengan begitu.
Alon-alon, alon-alon. Sifat orang paling awal. Ini seringkali dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan berarti kita tidak boleh percaya terhadap sebuah azimah. Bukan berarti kita tidak boleh percaya terhadap sebuah benda yang begitu makna. Cuma kadang-kala diri kita yang terlalu datar sehingga kita menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh kita percaya terhadap hal-hal seperti itu yang memiliki kekuatan? Cuma hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang sekarang mohon maaf kayak semacam ya, golongan-golongan RCTI, mereka terlalu cepat dalam berpikir sebuah teologi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Kita analogikan, kalau memang hal tersebut tidak ada, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah tongkat sebagai mukjizat kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Musa alaihissalam? Padahal itu adalah sebuah tongkat, dan di tongkat itu memiliki sebuah kekuatan. Dengan tongkat itu bisa membelah laut. Bukan berarti tidak bisa Allah langsung membelahkan lautan buat Nabi Musa alaihissalam. Dan ini merupakan sebuah sahabatiyah yang perlu kita tangkap, bahwa ternyata banyak di dunia ini itulah yang bisa menjadikan sebuah sababiyah untuk munculnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak boleh percaya dengan sebuah adanya azimah, dengan adanya semacam benda-benda yang memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Itu pun dibuktikan kepada para rasul-rasul Allah, para utusan-utusan Allah, salah satunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan tongkatnya Nabi Musa itu menjadi sebuah mukjizat kekuatan Nabi Musa untuk mengalahkan para musuh-musuhnya. Ya kenapa harus tongkat? Ya ini untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tidak bisa dengan tanpa tongkat memberikan mukjizat kepada Nabi Musa? Bisa memberikan mukjizat dengan tanpa adanya tongkat. Tapi di situ ada makna lain yang perlu kita tafakuri, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang jadi masalah kadang-kala dalam kehidupan kita lebih mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebuah benda-benda yang memiliki kekuatan yang bisa memiliki aura-aura positif, sehingga kita lebih mempercayai benda tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Apalagi Mbah Adin mah banyak sekali pusaka-pusaka keruhutnya, mulai dari golok yang panjangnya 3 meter punya dia, mulai dari keris yang punya 3 lekukan punya dia. Masya Allah. Sehingga kadang-kala banyak sekali orang yang terlalu terobsesi dengan hal-hal seperti itu, mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini khawatir sekali kalau kita terlalu terobsesi dengan hal seperti itu, akan menjerumuskan akidah kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah sebuah sabab biasa, sebuah sabab biasa. Oh, mantap. Alhamdulillah. Berkah. Ini tanda berkah, tanda berkah. Maju gerak. Hujannya mah nggak gede, angin ya. Angin. Cicing kan? Oh, tengah angin kalau. Cek dulu 21. Misbat. Bagaimana tadi?
Beneran tadi, bener nggak? Ini. Gape keris. Tiga belkan. Kapok telo. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kita semuanya terobsesi dengan hal seperti itu akhirnya mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita meyakini gara-gara benda itu sehingga memberikan manfaat kepada kita, kita terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi bagaimana caranya meyakininya? Cara meyakininya bahwa benda tersebut memang memiliki sebuah manfaat yang telah Allah benda tersebut itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Contoh kecil dan jauh-jauh. Kalau kita minum terus kita yakini gara-gara minum terus kita hilang dahaganya. Ini pun menurut ahli tauhid itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berpikir dengan sabab yang minum, sehingga Allah berikan kekuatan pada air tersebut masuk ke dalam jiwa dan raga kita, sabab yang air yang masuk kepada jiwa dan raga kita akhirnya hilanglah dahaga. Yang seperti itu yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan kita kepada benda itu. Karena kenapa? Karena Allah itu mufalafalil awadis. Adanya Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaan-ciptaannya. Maka jangan disamakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Kalau orang meyakini adanya cincin yang dipakai oleh orang memberikan manfaat kepada dirinya tanpa membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka khawatir orang akan terjerumus kepada lembah kekufuran yang sebab dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih percaya kepada benda-benda tertentu daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita mau jualan, kesana kemari kita nyari bank. Gimana caranya jualan kita itu biar laris, sehingga larislah jualan kita gara-gara apa benda yang terindikasi oleh si mbak. Nah ini kita terlalu yakin terhadap benda itu mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati terjerumuslah kita pada lembah tersebut. Padahal kita yakin dalam hati kita, dalam tauhid kita, dalam ajaran kita adanya rizki itu sudah ada Allah yang mengatur. Adanya rizki sudah ada yang mengatur, itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini terhadap sebuah benda, gara-gara benda itu akhirnya kita laris dagangan kita, berarti kita menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menjerumuskan kepada kita terhadap lembah kekufuran di bulan ini. Wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumatsilan lil hawadisi, arti daripada sifat mukhalafah lil hawadis adanya Allah tidak ada yang menyerupainya, baik dari kalangan makhluk dan lain sebagainya. Makanya dalam hati kita jangan sampai terbesit, dalam hati kita jangan sampai berpikiran adanya Allah sama dengan makhluk. Andaikan kita berpikir dalam hati kita apakah Allah itu mungkin seperti angin, ataupun Allah itu mungkin berupa cahaya, ataupun Allah itu misalkan berupa itu dan kita hilangkan. Karena Allah tidak ada yang serupa dengan apapun. Allah tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Demikian Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Makanya ditariklah kesimpulan oleh para ulama dari ayat tersebut bahwa wajib bagi Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadis, adanya Allah berbeda dengan makhluknya. Begitu pula dengan para ahli-ahli tabaruk, dengan ahli-ahli pencari berkah, makbarah, kuburan yang dinilai memiliki sebuah karomah atau kemuliaan, itulah makam para wali Allah, makam para solihin. Kadang-kadang kita lebih mempercayai tempat itu daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika ngomong curhat sama Mang Adil, jualnya sebenarnya udah tua-tua begini, gimana caranya terima aku lagi? Orang darah hari kita. Pokoknya lah menjarahkan dunia itu kasihan orang begini. Peribahasa Allah Ta'ala ini pasti mudah-mudahan orang. Dia kita bahwa orang ada berangkat tahu orang sejarah.
bener besok datang order air yang 5 langsung nemplok di orang diyakin oleh orang tuh gara-gara gua jarang ke tempat orang tuh makan akhirnya bener jahe-jahe pada nemplok ke gua. Nah ini kalau memang diyakini seperti itu khawatir ya orang terkira berkilah lembah memberikan ini pernah saya sampaikan bahwa di tempat-tempat keramat itu bukan berarti kuburan yang disampaikan manfaat, tapi di situ ada malaikat-malaikat Allah yang mendengarkan doa-doa kita didoakan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang ada dalam pikiran masyarakat ini seperti itu. Kalau pilih empat lunas darah kanu, kalau pilih naik pangkat atau naik jabatan dalam lurah dalam pejabat darah kanu. Kalau ingin banyak rezeki ataupun dapat jodoh misalkan jarah ke anu. Padahal tanpa harus kita jarah ke tempat anu pun sudah ada yang menentukan rezeki kita atau jodoh kita dalam sebagainya. Siapa? Itulah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita datang ke tempat kemuliaan dengan menjadikan sebuah atau wasilah bahwa di situ ada kemuliaan Allah yang mendengarkan kita. Seperti itu. Di situ kita berdoa dengan khusyuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga didengar oleh Allah disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkijabah dan terkabullah semua doa kita. Itu pemahaman yang alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah para salawatun, maka bagi Allah itu tidak memiliki tangan. Kalau manusia memiliki tangan, maka Allah tidak akan memiliki tangan karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ataupun ilmun Allah tidak memiliki mata. Katanya Allah mau melihat dia, tapi melihatnya Allah tidak pakai alat, tidak pakai mata. Beda dengan kita. Makanya Allah itu melihatnya basor itu melihat tanpa menggunakan alat. Beda dengan kita, kalau kita nazar itu melihat dengan menggunakan alat. Jadi kalau manusia lihat dulu, kalau Allah lihat dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya tidak menggunakan alat, beda dengan kita melihatnya dengan menggunakan alat. Walau dulu begitu juga Allah tidak memiliki telinga. Walaupun Allah Maha mendengar, tapi dengan Allah tidak menggunakan alat. Nah, ini perlu kita yakini, perlu kita pahami al-matu. Ya para jemaah sekalian, para jemaah yang kayaknya sudah tidak peduli, sudah tidak kondusif. Kita ngopi aja, ngobrol bareng sambil bersilaturahmi, ketawa ketawi, insya Allah itu pun mendapat keberkahan di sisi Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun di tengah-tengah hidup seperti ini kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madosha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana Salli wa sallim wa barik